Alhamdulillah, hari ini kita semua bisa melaksanakan, mengekspresikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus hamba-hambanya di negeri tercinta kita ini, yang membebaskan negara kesatuan Republik Indonesia ini dari penjajahan selama 350 tahun atau 3,5 abad. Tidak lain dan tidak bukan, diraihnya kemerdekaan ini bukanlah hal yang sesingkat-singkatnya, melainkan ini melalui proses yang panjang atas perlawanan bangsa Indonesia terhadap para penjajah. Negeri kita ini selama 320 tahun dijajah dan sama sekali tidak ada perlawanan. Setelah 325 tahun itu, 20 tahun itu, baru negeri kita melakukan persiapan-persiapan untuk melawan penjajahan, dan diantaranya sosok sang kiai, sosok ulama, sosok santri, dan para pahlawan nasional yang lainnya melakukan sebuah diskusi besar untuk kemerdekaan bangsa ini. Dan alhamdulillah, kita sebagai anak bangsa sampai hari ini merasakan kemerdekaan itu. Oleh karenanya, hadirin sekalian, bahwa kemerdekaan ini patutlah kita muliakan, patutlah kita lanjutkan sebagaimana pesan dari Bung Tomo, lanjutkan perjuangan dan jangan pernah nodai perjuangan kami. Ini satu hal yang memang pantas dan wajib bagi kita sebagai warga negara Indonesia untuk melanjutkan perjuangan para pahlawan tempo dulu. Mereka berperang melawan penjajahan memakai alat yang seadanya. Ada yang terdiri dari bambu runcing, ada yang terdiri dari kayu, senjata yang seadanya, tapi mampu untuk memundurkan para pahlawan, para penjajah. Para penjajah takluk dan keluar dari negeri Indonesia ini karena perlawanan warga masyarakat Indonesia ini dengan alat yang seadanya. Kita sebagai anak bangsa yang harus melanjutkan perjuangan ini, maka kita pula harus memanfaatkan fasilitas yang ada di negeri ini untuk melawan penjajahan-penjajahan yang ada pada saat ini. Apakah negara kita ini sudah merdeka? Iya. Namun apalah daya, ternyata mereka yang iri terhadap bangsa ini senantiasa ingin melakukan perpecahan dan ingin menghancurkan kembali negara Indonesia ini melalui berbagai cara. Pesantren Sirajul Walidain dari sejak dini menanamkan terhadap kalian jiwa nasionalis. Apa itu jiwa nasionalis? Rasa cinta yang besar terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melanjutkan perjuangan para pahlawan ini? Kita udah merdeka, awas, jangan terlalu terlena dengan kemerdekaan ini, harus tetap waspada dan melanjutkan perjuangan para pahlawan. Anak-anakku sekalian, kalau kita harus bersyukur, patutlah kita bersyukur. Kenapa? Orang lain mau beribadah saat ini, orang lain mau beribadah, mereka baru saja mau takbir, Allah, terdengar senjata, letusan bom di mana-mana. Akhirnya salat mereka dihentikan. Tapi kita sebagai warga negara Indonesia dengan aman, nyaman, kita ngaji tiap hari nyaman, saking nyamannya sampai mulut Tuhannya. Kemudian kita
sekolah nyaman, beribadah yang lainnya nyaman, melakukan kegiatan apapun kita nyaman, karena kita berada di negara kesatuan Republik Indonesia yang senantiasa dijaga oleh kita semua. Awas, kalian sebagai mahasiswa, sebagai pemuda, sebagai santri, haruslah benar-benar menjaga kesatuan Republik Indonesia ini. Jangan sampai ideologi-ideologi orang lain yang berseberangan dengan kita mengatasnamakan agama membuat jiwa kita, membuat keyakinan kita terhadap NKRI ini menjadi pudar. Akhirnya rasa nasionalis kita, rasa cinta kita terhadap NKRI pudar dan ditinggalkan begitu saja, dan akhirnya Indonesia ini mungkin akan dijajah kembali. Oleh karena itu sekali lagi anak-anakku sekalian, para pemuda, para mahasiswa, ayo kita semangat untuk senantiasa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dengan cara apa? Kita masih dalam posisi anak yang diberikan pembelajaran. Belajarlah dengan sebaik-baiknya, agar kita memiliki ilmu agama dan pengetahuan yang cukup untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kita harus punya fondasi yang kuat, anak-anakku sekalian. Di era ini penjajahan bukan hanya memakai senjata, tetapi mereka mencoba memakai pemikiran-pemikiran yang kuat. Sehingga dengan atas nama agama, mereka mengobok-obok agama kita itu sendiri, yang akhirnya banyak para santri, para kiai yang berubah arah menjadi santri-santri yang ngaco, menjadi kiai-kiai yang ngaco. Seakan-akan mereka itu berjiwa nasionalis, berjiwa Pancasila, berjiwa NKRI, padahal di belakang mereka itu bukan hal tersebut. Tetapi ada kepentingan-kepentingan yang mereka tidak ketahui, hanya mereka dijadikan boneka. Oleh karena itu sekali lagi santri Sirajul Waliden, para pemuda yang dibina di desa Sumurugun ini, para mahasiswa yang saat ini ber-KKN bertugas di Sumurugun ini, mulai hari ini setelah peringatan 17 Agustus ini, tingkatkanlah rasa nasionalis kalian, jiwa nasionalis kalian, rasa cinta terhadap tanah air kita melalui pendidikan. Belajarlah yang benar, belajarlah dengan sanad-sanad yang baik, agar kalian tidak mudah untuk dilumatkan keimanan, atau tidak mudah untuk dipudarkan rasa NKRI kalian, rasa nasionalis kalian terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia ini butuh kita, dan kita adalah masa depan bagi Republik Indonesia ini. Berarti tanggung jawab kita harus benar-benar untuk mempertahankan kemerdekaan ini. Mungkin kiranya itu yang bisa disampaikan. Terakhir, sebelum saya tutup dengan salam, mari kita baca Ummul Quran untuk para pahlawan kita yang memerdekakan bangsa kita ini dari penjajahan selama 350 tahun. Mudah-mudahan mereka menjadi para syuhada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian kita doakan juga para pahlawan yang menjadi pencetus utamanya, yaitu yang bertepatan pada Muharram ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pelopor pahlawan pertama yang memerdekakan penjajahan Islam dari kaum kafir Quraisy. Semoga para pahlawan, mulai dari pahlawan masa Rasulullah sampai pahlawan Republik Indonesia, ada di sisi Allah dalam keadaan tenang, dalam keadaan mereka sudah diterima dengan label syuhada. Amin ya Allah ya rabbal alamin.